Hai semuanya, kita kembali lagi video dan kali ini kita akan mengajari teman-teman cara menggunakan trailing stop bagian sell teman-teman. Dan di video ini saya khususkan buat teman-teman yang sudah punya tools tambah aset dan ingin belajar memasang bagaimana caranya trailing stop ini di set supaya nanti bisa mendapatkan profit yang jauh lebih besar daripada settingan yang sudah ada. Dan kita berharap teman-teman menguasai trailing stop ini karena ini sangat menarik dan ini bisa membuat teman-teman punya profit itu jauh lebih besar dari nilai settingan yang teman-teman punya. Jadi sudah menggunakan tools tambah aset, teman-teman kan sudah membeli koin dari harga market. Lalu kemudian teman-teman langsung setting ke trailing stopnya supaya bisa langsung ditinggal begitu aja, jadi nggak perlu ditunggu-tungguin ya. Dan saya lebih rekomendasi teman-teman itu untuk melakukan buy koin menggunakan harga market, di mana harga market ini teman-teman beli pada saat dapat rekomendasi langsung dari toolsnya. Jadi ketika koinnya sudah terbeli, teman-teman baru bisa melakukan settingan ke trailing stopnya. Ya, karena bagaimanapun kalau kita mau jual koin kan koinnya harus dibeli dulu, artinya koinnya sudah terbeli. Kalau teman-teman menggunakan fitur yang seperti limit, trailing stop, oco, dan sebagainya di bagian buy-nya, itu belum terbeli teman-teman. Jadi koinnya masih menunggu terbeli. Ya, sedangkan settingan sell ini hanya bisa dilakukan ketika koinnya sudah terbeli. Jadi kalau teman-teman beli koin, usahakan menggunakan harga market supaya teman-teman beli saat itu juga. Tapi tentu saja dengan rekomendasi dari tools tambah aset. Dan buat teman-teman yang sudah beli, nah kita bikin video ini khusus untuk Anda supaya Anda mengerti cara pasang trailing stop. Jadi kita nggak usah berlama-lama lagi, ini adalah trailing stop yang ada di spot Binance. Oke, semuanya, saya akan langsung menunjukkan cara bagaimana teman-teman melakukan settingan untuk melakukan settingan sell trailing stop. Jadi ini adalah panduan untuk melakukan setting trailing stop. Nah, sebelum itu kita harus dulu melakukan pembelian aset kripto. Dan kali ini saya menggunakan tools tambah aset untuk membeli aset kripto. Dan saat ini teman-teman lihat ada di sini TWT rekomendasi buy-nya 98%. Dan kita akan langsung melakukan pembelian koin ini. Dan setelah itu kita akan langsung setting untuk trailing stop bagian sell-nya. Ya, jadi saya akan pergi ke Binance ini teman-teman, ini Binance. Nah, sudah kelihatan ya. Jadi saya akan saya akan cari koin TWT, saya akan beli dulu koin ini ya. Oke, nah kita lihat. Nah, sekarang saya klik buy teman-teman ya. Nah, jadi di buy ini teman-teman, kita harus langsung melakukan pembelian itu di market ya. Jadi kita harus beli di market karena kita mau beli harga saat ini juga. Ya, kenapa saya harus beli saat ini juga? Karena saya mau langsung setting sell-nya supaya trailing stop-nya bisa jalan nanti. Kalau saya tidak beli saat ini, berarti saya kan belum punya koinnya. Nah, maka dari itu kita harus beli di harga market teman-teman. Nah, untuk updatean Binance yang terbaru, di harga market ini sudah tidak ada lagi USDT-nya teman-teman. Jadi teman-teman harus ngerti, harus tahu kira-kira teman-teman mau beli berapa koin. Ya karena di bagian market ini adanya cuma amount TWT teman-teman ya, atau berapa koin yang teman-teman ingin beli. Nah kan kita tidak tahu ya kita mau beli berapa koin teman-teman. Yang kita tahu adalah kita mau beli berapa dolar. Nah karena itu kita pergi ke limit. Kita cari tahu dulu seandainya saya mau beli 100 dolar, ya berarti saya akan dapat 100 koin TWT teman-teman ya, 110 koin TWT ya. Karena saya beli dengan 100 dolar. Teman-teman lihat di sini ada USDT ya. Jadi saya masukin sekitar 100 dolar, maka saya akan dapatin 110 koin TWT teman-teman ya. Dan sekarang saya pergi ke market ya, dan saya udah tahu jumlah yang harus saya beli 110 koin. Nah, kalau saya beli 110 koin, berarti saya membeli sekitar 100 dolar, teman-teman. Ya, dan saya akan langsung lakukan pembelian sekarang juga, yaitu buy TWT, teman-teman ya. Dan ini saya konfirmasi, ya di sininya, teman-teman lihat, saya konfirmasi. Maka TWT-nya sudah terbeli, teman-teman. Kita cek TWT-nya apakah sudah ada, ya. Sekarang saya akan turun, kita akan pergi ke TWT. Nah, ini. Saya sudah terbit 110 dolar teman-teman dan ada pengurangan fee dari Binance-nya sehingga nilainya bukan 100 dolar lagi tapi 99,96. Nah, karena saya sudah punya koinnya, saatnya kita melakukan penjualan koin TWT ini teman-teman ya. Jadi kita pergi ke market, lalu kita ketik lagi TWT teman-teman ya. Ketik TWT, nah ini sudah ada atau saya ketik aja ya, ini TWT. Nah, kalau tadi kita buy, berarti sekarang kita sell teman-teman. Kita klik sell di sini. Ya, atau bisa di sini atau di sini ya. Bebas ya, boleh ya, bisa pilih di sini atau di sini. Nah, di sell ini teman-teman,
kita akan melakukan settingan trailing stop teman-teman ya. Jadi kita akan menjual dengan trailing stop ini. Jadi ini adalah sebuah fitur yang teman-teman itu bisa mendapatkan profit yang lebih besar dari settingan yang sebelumnya. Oke, jadi kita lakukan settingan ini. Dan teman-teman lihat di sini ada dua harga yang harus kita masukin. Yang pertama, harga limit. Jadi harga limit ini adalah harga yang kita harus menjual koin ini di harga berapa. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ke ini ya teman-teman. Kita klik bagian sini ya. Nah, kita lihat dulu ke history ya, trade history teman-teman. Nah, di trade history ini saya membeli karena ini pecah dua, kita lebih enak lihatnya di order history teman-teman ya. Oke, dan kita klik ini. Nah, jadi kita membeli koin TWT ini di harga detail transaksinya ada di sini teman-teman. Kita membelinya di harga 0,9089 ya. Dan ini jumlah TWT-nya itu ada 2 karena dia membeli kedua. Jadi kedua penjual istilahnya ya. Kita membeli kedua penjual sehingga kita dapat barangnya, yang satu penjual pertama 80, yang penjual kedua 30 ya. Dan kita mendapatkan di harga yang sama 0,9089. Nah, pertanyaannya adalah kita mau jual di harga berapa? Ya. Jadi harga beli kita adalah 0,9089, kita mau jual di harga berapa ya. Nah, untuk tahu harga berapa kita harus jual, ya di sini sudah ada isian mau jual di harga berapa dan mau kena trigger di harga berapa. Jadi ada dua teman-teman ya, yang ada tulisan USDT ini ada dua ya. Jadi mau jual di harga berapa, mau kena trigger di harga berapa supaya nanti trailing stopnya aktif ya. Nah, untuk cari tahu dua harga ini teman-teman, kita harus pergi ke limit ya. Jadi kalau tadi buy limit, ini sell juga harus pakai limit untuk menentukan berapa yang harus kita jual. Dan di sini saya hanya perlu masukin semua koin yang saya punya dari koin TWT ini teman-teman. Karena kan saya mau jual semuanya. Nah, kalau teman-teman ingat tadi yang saya beli berapa, maka teman-teman tinggal klik aja di sini. Saya tadi beli 110 koin kan ya. Nah, saya beli 110 koin. Kalau saya jual dengan harga sekarang, saya udah profit teman-teman 100,2. Ya, tadi saya beli $100, ini sudah profit $0,2. Tapi kan kita tidak mengejar profit yang nilainya segini. Kita mau kejar yang lebih tinggi. Nah, saya mau menjual dengan saya untungnya sekitar 1 dan 2%. Ya. 1% itu adalah untuk profitnya yang saya mau ambil, 2% itu adalah trigger yang saya mau kenakan teman-teman. Sehingga saya hanya perlu menaikkan harga jual saya. Ya, kalau tadi teman-teman ingat kita kan beli tadi di 90,89 ya. 0,9089. Sekarang kita mau jual di harga berapa ya? Sekarang harga naik ya, 9117 teman-teman. Ya, dari yang tadi saya beli sekarang mengalami kenaikan harga. Nah, sekarang saya ingin supaya ini menjadi 101. Berarti saya harus jual di berapa harganya? Nah, saya tinggal tambahkan ini aja teman-teman, tambahkan ini nih. Saya tinggal tambahkan aja sampai yang bagian bawah itu mencapai 101. Ini saya tekan aja ya. Nih, sampai 101 teman-teman. Ya. Nah, ya biasanya saya lebih dikit teman-teman ya. Misalnya 101 ya, 101,1 misalkan kayak gini. Nah, berarti saya harus jual di harga 9191 ya. 0,9191. Itu adalah profit 1% yang akan saya dapatkan. Ya, jadi 9191 ini harus teman-teman catat dulu ya. Saya biasanya pakai ini Caltech teman-teman, ini aplikasi ya. Jadi 9191 ini adalah 1% ya. Kalau saya bisa ketik di sini, saya kasih tanda ya. Oh sorry, ini ke klik ya. Maaf ya, ke klik ya. Jadi ini nanti 9191 ini adalah profit 1% ya. Harga untuk profit 1% ya. Harga untuk profit 1% teman-teman ya. Nah ini, ya. Harga untuk profit 1% teman-teman. Oke, sorry kameranya agak nih. Oke, ya harga untuk profit 1%. Sekarang saya kembali ke Binance-nya. Dan sekarang saya mau cari yang 2% teman-teman ya. Kenapa 2%? Karena saya mau kenain triggernya. Ya ingat ya, di trailing stop tadi ini ada activation price yang harus kita isi. Ini adalah triggernya teman-teman ya. Jadi saya isi dulu, saya cari dulu 2%-nya itu kira-kira di berapa ya. Sekarang saya tambahin lagi. Kalau tadi kan 9191 ya, 9191. Sekarang saya naikin lagi teman-teman. Saya cari sampai 102 teman-teman ya. Saya lanjut ya, ini terus sampai 102. Nah, ini 102, lebih sedikit lah ya. Nah, berarti yang untuk trailing stopnya, untuk aktif trailing stopnya,
saya akan menjual dengan 0,9282 ya. Jadi 0,9282 saya catat dulu di sini ya. 0, nah ini 929282. Nah, ini adalah harga untuk aktif trailing ya, aktif trailing. Ya, ini 2% teman-teman ya. Nah, jadi saya sudah mencatat yang 1%, 2% ya. Sekarang saya hanya perlu pergi ke trailing stop teman-teman. Dan saya akan isi di sini 0,9191. Ya, ini adalah settingan 1% profit. Lalu kemudian di sini ada activation price-nya yang saya ingin kenakan trigger. Saya akan isi dengan 0,9282 ya, sesuai dengan ini ya. 0,9282 untuk trailing stop-nya 2% ya. Sekarang saya pergi ke sini dan teman-teman lihat saya sudah isi untuk limitnya 1%, untuk activation price-nya 2%. Nah, angka ini teman-teman bisa ubah-ubah sesuai dengan persentase yang teman-teman inginkan. Kalau teman-teman menggunakan aplikasi itu Samba Aset dan untuk short term recommendation, saya sarankan tuh hanya bermain di 1-2% aja. Karena biar kita cepat terjual, cepat lagi nanti beli sehingga putarannya jadi lebih cepat. Lalu saya ingin menjual semua koin saya yang jumlahnya ada 110 ya, karena kan kita beli 110 koin tadi teman-teman ya. Nah, di sini saya harus isi TD teman-teman. TD ini adalah selisih dari limit ke activation price, selisihnya ya. Jadi kalau di sini 1%, di sini 2%, berarti selisihnya ada sekitar 1% ya. Nah, teman-teman lihat di sini ada 1%, di sini 2%, berarti selisihnya itu sekitar 1% ya. Nah, trailing stop itu untuk TD-nya biasanya saya isi separuh dari yang itu. Ya, artinya kalau tadi dia 1%, maka TD-nya saya isi 0,5. Ya, teman-teman mau isi 0,6, 0,8 atau 0,4, 0,3 itu bebas ya, bebas. Tapi kalau saya selalu mengisi setengahnya, setengah dari yang selisih 1%. Sehingga di sini kalau misalkan nanti marketnya itu kena activation price-nya 2% kena, lalu kemudian dia turun 0,5, maka saya akan TP di 1,5% teman-teman. Ya, dan trailing stop ini harus kena activation price dulu, baru nanti dia bisa melakukan eksekusi teman-teman. Nah, sekarang settingannya sudah selesai. Saya hanya perlu mengklik sell TWT teman-teman, dan di sini muncul ya informasinya ya. Ini ada konfirmasinya, dia kasih tahu kita ya. Jadi kita baca dulu teman-teman. Ketika harga mencapai 0,9282 atau 2% yang saya setting untuk trailing stop-nya, maka orderannya menjadi aktif, ya. Artinya trailing stop-nya aktif, teman-teman. Nah, jika harga turun 0,5% dari harga tertinggi atau highest price ya, artinya ketika misalkan ternyata market naik tinggi sekali, teman-teman. Let's say misalkan market naik sampai 5%, 6% gitu ya. Maka limit order yang kita udah setting mau dijual di 1% yang 0,9191 itu akan disubmit ke harga buku. Ya, harga buku itu artinya harga yang tertingginya tadi. Ya, kalau market itu naik benar-benar tinggi sekali, misalkan udah naik sampai 5%, maka nanti akan terjualnya di 5%. Ya, makanya di sini kalau teman baca lagi lanjutannya, the execute atau eksekusinya mungkin tidak akan sama dengan 0,9191. Ya, tidak akan sama lagi karena dia sudah ke harga tertinggi atau highest price, teman-teman ya. Dia naik ke harga tertinggi, jadi tidak lagi di harga 9191 ya. Jadi untuk menggunakan trailing stop ini teman-teman harus ngerti bahwasanya dia harus kena trailing dulu yang 2%, baru nanti dia bisa melakukan eksekusi ya. Jadi harus kena dulu trailingnya teman-teman, baru bisa eksekusi ya. Kalau saya sudah oke dengan semua ini, saya tinggal klik konfirmasi, maka TWT-nya sudah antri di sini teman-teman. Dengan teman-teman lihat ya, ini ada trailing stop sell, ini 0% belum terjual. Amount-nya itu 0 dari 110 yang ingin kita jual. Jadi yang belum terjual itu masih 0 ya. Karena yang kita mau jual 110. Dan TWT di sini jadi hilang teman-teman ya. Teman-teman lihat di sini 0 TWT ya. Karena sudah diisi di sini, sudah diikat, dikunci di situ ya teman-teman. Dan harga yang kita ingin jual tuh di 9191 yang 1%, tapi dengan kondisi di mana trailingnya akan aktif di 9282. Ya, lebih besar sama dengan 0,9282. Artinya ketika market itu naik ke 0,9282, maka trailing stop ini akan aktif, dan kalau dia turun
0,5, trailing delta turun 0,5%, maka dia akan TP, teman-teman. Ya. Dan ini adalah contoh, saya akan tunjukin contoh dulu dari trailing stop yang sudah berhasil terjual. Teman-teman lihat koin LTC ini ya. Koin LTC ini berhasil terjual dengan trailing stop, dia terfill dan sebagainya ya. Kita klik ya, kita lihat bagian dalamnya ya. Nah, ini teman-teman lihat ya. Jadi, saya membeli koin ini di tanggal 24 bulan 7 tahun 2023 di jam 11 malam ya, 11.23.19. Dan saya membeli dengan $100, teman-teman ya. Lalu kemudian terjual dan akhirnya saya profit di 101,76. Berarti saya profit 1,76%. Ya, kalau kita bicara dia turun 0,5 berarti ini sempat naik ke 2,4% kurang lebih ya. Dia naik segitu ya. Kemudian turun 0,5 jadi saya TP-nya di 1,76. Dan teman-teman lihat di time side-nya nih terjual di tanggal 27 bulan 7 jam 4 pagi, jam 4.22 pagi ya. Jadi dia terjual dengan sendirinya teman-teman ya. Terjual dengan sendirinya dan saya mendapatkan profit dari koin LTC ini sebesar 1,76% dengan waktu trading itu sekitar 3 hari lah, kurang ya, 3 hari kurang, tapi ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini adalah cara kita melakukan setting trailing stop yang ada di sell teman-teman ya. Nah, saya tidak rekomendasi teman-teman melakukan pembelian menggunakan limit, stop limit, trailing stop, dan OCO teman-teman. Karena kalau teman-teman menggunakan pembelian menggunakan ini, fitur-fitur ini, maka nanti koinnya belum terbeli. Kalau koinnya belum terbeli, maka tidak bisa kita setting trailing stop yang sell ini teman-teman ya, yang bagian sell-nya ya. Nah, ini kita nggak bisa setting karena koinnya belum terbeli ya. Jadi teman-teman harus pastikan teman-teman punya dulu koinnya, baru bisa setting ke bagian sell. Nah, untuk buy-nya, kalau teman-teman menggunakan tools tambah aset, saya sangat sarankan menggunakan harga market ya. Dan untuk cari tahu harga market, ingat kita pergi ke limit dulu. Sell-nya juga kita pergi ke limit dulu. Jadi sama-sama harus ke limit dulu untuk melakukan perhitungan, baru kita ke market untuk pembelian, baru kita ke trailing stop untuk penjualan ya. Nah, mudah-mudahan video ini cukup jelas teman-teman, menjelaskan bagaimana cara menggunakan fitur daripada trailing stop di Binance Spot Market. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa belajar sesuatu dari sini dan teman-teman bisa trading dan profit yang lebih besar dari target. Ya, video ini sampai di sini dulu teman-teman. Pembelajarannya mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.